Halo semua, saya Moonlight Nana. Ini merupakan video tutorial Medibank Paint Pro saya yang ke-6. Diharap dapat membantu Anda memulakan langkah dalam menceburi lukisan digital Anda. Also, if you prefer a Medibank Paint Pro tutorial in English, please comment below to let me know so I will release another video in English language. Thank you. Di video yang lepas, kita belajar menggunakan 4 tools pertama di tools bar, yaitu brush tool, eraser tool, shape brush tool, dan dot tool. Untuk video tutorial Medibank Paint Pro kali ini, kita akan belajar menggunakan 2 lagi tools dari tools bar. Sambil itu, saya juga akan menerangkan penggunaan layer, window, atau setingkap lapisan di tahap asas atau pemula. Oke, sekarang mari kita lihat di tools bar. Alat kelima dari atas ialah move tool atau alat alih. Fungsinya adalah mengalih sesuatu lukisan di layer yang dipilih dari satu kedudukan ke suatu kedudukan yang lain. Sekiranya tiada apa-apa yang dilukis di atas canvas di layer yang dipilih, Anda tidak akan dapat mengalihkan apa-apa. Dan rupa move tool ini akan jadi seperti yang Anda lihat di screen sekarang. Sebelum saya menunjukkan bagaimana move tool ini digunakan, mari kita beralih dulu di tools ke-6, yaitu fill tool atau alat isikan yang ini. Fungsi fill tool ini adalah untuk mengisi sesuatu bentuk dengan warna pilihan di color window. Kita lihat di function bar-nya ada beberapa item untuk tetapan Anda. Kita coba item yang pertama dulu, yang ini. Item ini menawarkan 3 jenis bentuk. Ada rectangle, segi 4, ellipse, bulatan, dan polygon. Mari kita mencoba fill tool ini dengan tetapan rectangle. Warnanya saya tetapkan merah. Oke, cara menggunakan fill tool ini adalah yang pertama, Anda klik di suatu titik dan tahan, lalu tarikkan mouse sehingga membentuk segi 4 yang Anda inginkan. Baru lepaskan. Oke, so terjadilah bentuk segi 4 yang berwarna seperti warna pilihan Anda di color window. Sekarang mari kita mencoba ellipse tool. Cara yang sama juga, klik dan tahan, lalu tarik, baru lepaskan. Terjadilah bentuk bulatan. Oke, sekarang kita mencoba polygon pula. Cara untuk polygon ini berlainan. Untuk membentuk polygon, pertama Anda klik di suatu titik dulu. Tidak perlu tahan, Anda cuma perlu tentukan dan klik titik seterusnya. Dan sambungkan ke semua titik sehingga membentuk bentuk yang Anda inginkan. Sila rujuk garisan hitam nipis dalam pembentukan Anda. Dan jika Anda berpuas hati dengan bentuk garisan hitam nipis ini, double klik untuk menamatkan lukisan poligon Anda. Dan terjadilah bentuk poligon Anda. Oke, membentuk rectangle, ellipse, dan polygon ini kita sudah belajar di video yang lepas. Caranya sama saja, cuma yang membezakan di shape brush tool hanya garisan yang berwarna saja. Tapi untuk fill tool, seluruh bentuk itu yang berwarna. Oke, mari kita beralih ke item seterusnya di function bar tool ini, yaitu round corners. Yang anti-aliasing ini kita skip dan jangan ubah apa-apa dulu. Biarkannya, saya akan membuat video yang lain untuk menerangkan apa anti-aliasing ini di kemudian hari. Oke, round corners. Function yang ini berfungsi untuk membulatkan sudut bentuk. Ia akan jelas dilihat di bentuk yang bersudut seperti rectangle dan polygon. Oke, saya akan melukis bentuk baru ini di layer yang baru. Untuk menambah layer baru, Anda pergi ke bawah layer window ini dan klik ikon yang pertama. Ini adalah ikon add layer atau tambah lapisan.
Fungsinya untuk menambah layer baru bagi tujuan memisahkan sesuatu lukisan dari lukisan yang lain. Kita klik dan lihat layer baru akan berada di atas layer yang sebelumnya. Dan lihat layer baru nampaknya kosong. Layer yang sebelumnya sudah berisi lukisan yang kita buat tadi. Sekarang mari kita buat bentuk yang baru. Kita akan klikkan kotak round corners ini. Di tepi kanan ada nomor peratusan. Nomor peratusan ini menentukan kebulatan sudut di bentuk yang akan dilukis. Lagi tinggi peratusannya, lagi bulat sudut itu. Saya biarkannya di 60% dulu. Saya ubah warna ke warna biru. Oke. So, sekarang saya akan bentukkan sebuah segi 4 di layer yang baru ini. Oke. Dapat dilihat dari garisan hitam nipis, sudut segi 4 ini lebih bulat berbanding segi 4 di atas. Saya lepaskan dan lihat, segi 4 biru mempunyai sudut yang bulat. Ini sebab saya tetapkan bentuknya untuk round corners. Sekarang Anda sudah paham kegunaan round corners. Mari coba lagi round corners rectangle untuk peratusan yang lebih tinggi. Kali ini saya tetapkan ke 80%. Dan ini dia segi 4 dengan sudut yang lebih bulat. Oke, sekarang saya akan coba untuk poligon pula. Untuk poligon saya tetapkan 50%. Dan ini bentuknya. Kalau eclipse, dia tidak perubahan sebab memang dia bulat pun. Oke, so sekarang kita beralih ke item seterusnya, select from center. Oke, select from center bermaksud tetapkan dari pusat. Sekiranya kita membuat bentuk dengan tetapan yang ini, bentuk akan mula berkembang dari titik yang diklik sebagai pusatnya. Berbeza sedikit daripada cara sebelum ini, yang mana bentuk berkembang dari titik diklik menjadi sudutnya. Mari kita coba di layer yang baru. Saya pilih rectangle dan kita tutupkan round corners ini. Tandakan dulu select from center dan saya akan membentukkan menggunakan warna hijau. Oke. So, mari kita membuat satu bentuk rectangle. Oke. So, lihat segi 4 berkembang dari pusat, yaitu titik yang saya klik tadi. Saya boleh tentukan panjang dan lebarnya sama seperti cara yang saya tunjukkan di video lepas. So, perkara yang sama juga boleh dilakukan untuk bulatan eclipse. Klik di suatu titik dan ia akan berkembang dari pusatnya. Oke, itu saja bezanya. Actually, cara biasa yang kita gunakan sebelum ini adalah titik permulaan menjadi sudut penentu bentuk, manakala select from center adalah titik permulaan menjadi pusat pembentukan. Ya, bergantung kepada Anda yang mana satu tetapan yang Anda lebih suka guna. Oke, kalau kita membentuk sebuah poligon, select from center ini tidak pakai. Oke. Alright. So, sekarang kita melihat constraint proportions ini. Oke, constraint proportions ini bermaksud
perkembangan sesuatu bentuk itu sama rata. Saya akan terus demonstrasikan function constraint proportion ini di layer yang baru. Saya pilih warna hitam dan saya pilihkan rectangle, tutupkan select from center ini dan tandakan constraint proportion. Oke, sekarang saya akan bentukkan segi 4. Oh, silap. Padam dulu. Oke, kita coba lagi. Rectangle, constraint proportion. Oke. So, sekarang saya sedang membentukkan segi 4. So, lihat ke semua sisi segi 4 ini sama. Saya tidak dapat menentukan panjang dan lebarnya yang berlainan ukuran antara sesama. So, ini bermaksud bentuk ini berkembang sama rata. Oke. Perkara yang sama boleh dilihat di Eclipse juga. Oke. Kita lihat di sini. Silap lagi. Padam dulu. Oke. Lihat. Bentuk bulatan ini adalah sempurna. So, bentuk poligon pula dia tidak pakai function constraint proportion ini. So, kita lihat. Tidak membentuk apa-apa. So, itulah gunanya constraint proportion, yang mana bentuk yang kita lukiskan itu, dia mempunyai ukuran yang sama untuk segi 4. Sekiranya Anda membuat bulatannya itu sempurna. Oke. So, akhir sekali di function bar ini adalah opacity. Opacity merujuk kepada kelegapan. Lagi rendah opacity, lagi lut sinar bentuk tersebut. Oke, mari kita coba di layer baru lagi. Dan untuk ini saya pilih warna coklat. Coklat. Oke. Untuk bentuk pertama saya tetapkan opacity di 100%. Sekarang saya akan membentukkan segi 4. Oke, segi 4 di bawah sini. Oke, yang ini tutup dulu. Oke. So, selepas itu saya akan bentuk lagi satu segi. Saya akan bentukkan eclipse di peratusan 50 opacity. Bolehlah. Oke. Bulatan di sini. Oke, dan selepas itu saya buat lagi bentuk poligon di opacity 25 atau 24, bolehlah. Oke, membuat satu lagi di sini. Oke, so sekarang bandingkan ketiga bentuk ini dari segi kelegapannya. Bentuk segi 4 mempunyai isi yang padu. Bentuk bulat mula menjadi lut sinar, dan bentuk segitiga sangat lut sinar. Anda boleh melihat latar belakang di segitiga ini. So, inilah maksud opacity. Oke, senang paham kan? Oke, yang reset nih, ini tidak apa-apa, jadi kita tinggalkan. Dan oke, itulah. Kita sudah selesai dengan fill tool ini. Oke, dan kita juga sudah membuat beberapa layer di layer window ini. Sekarang kita kembali ke move tool yang ini tadi.
Oke, saya sudah jelaskan yang fungsi Move Tool ini adalah untuk mengalihkan lukisan di layer yang dipilih. Mari kita menggunakan Move Tool ini dengan lukisan dan layer yang kita sudah buat. Apabila kita menggunakan Move Tool, rupanya akan menjadi seperti yang ini. Ada penunjuk arah kiri, kanan, atas, bawah. Apabila kita ingin mengalihkan sebuah lukisan itu, pastikan dulu layer yang dipilih. Sebagai contoh, saya ingin mengalihkan bentuk hitam yang ini. Saya klik dulu layer bentuk hitam. Dan sekarang saya boleh memindahkan bentuk hitam dengan menekan dan tahan di mana-mana kawasan canvas ini, lalu menggerakkannya di kedudukan yang saya inginkan. Boleh juga alihkan lukisan ini di kedudukan luar dari canvas ini. Kalau lukisan dialihkan keluar canvas, tidak bermaksud dia dipadamkan. Ia masih wujud dengan merujuk layernya yang di sini. Untuk kembalikannya ke atas canvas, Anda hanya perlu alihkan kembali lukisan tersebut macam ini. Oke. Alright, so sekarang saya ingin mengalihkan bentuk merah yang ini. So saya pilih dulu layernya, layer merah ini, lalu alihkannya di kedudukan yang lain. Oke. Nah, kenapa bentuk merah ini ditutup bentuk biru dan hijau? Oke, sebab layernya berada di bawah layer bentuk biru dan layer bentuk hijau. Layer yang berada di atas diberi pandangan utama. Sekiranya saya ingin mengalihkan bentuk biru ini, ia juga akan ditutup bentuk hijau. Lihat. Sebab layernya berada di bawah layer bentuk hijau. Jadi, bagaimana saya hendak menukarkan keutamaan pandangan lukisan-lukisan ini? Sebagai contoh, saya ingin bentuk merah nih di atas bentuk hijau. Oke, senang saja. Anda pergi ke layer Windows yang ini dan klik dan tahan bentuk merah layernya, lalu alihkannya ke atas layer bentuk hijau. So, lepaskan dan sekarang Anda boleh mengalihkan bentuk merah ini ke atas bentuk hijau dan Anda akan dapati yang bentuk merah sekarang menutupi bentuk hijau dan biru. Oke. Sekarang saya inginkan bentuk biru pula menutup bentuk merah. Oke. So, saya akan lakukan cara yang sama seperti tadi. Saya klik dan tahan layer bentuk biru ini, lalu alihkannya ke atas layer bentuk merah. Dan sekarang bila saya alihkan bentuk biru ini, ia akan menutup bentuk merah dan bentuk hijau. Sebab tadi kedudukan layernya lebih tinggi daripada kedudukan layer bentuk merah. Oke, Anda juga boleh mengalihkan layer ke bawah. Sekarang kita coba alihkan layer coklat kuning ke bawah layer bentuk hitam. Dan kita lihat apa yang akan terjadi. Itu dia. Oke, sudah paham macam mana layer ini berfungsi. Sekarang saya akan susun semula kedudukan bentuk-bentuk ini mengikut kedudukan layernya. Layer hijau, layer merah, biru, coklat kekuningan, dan hitam. Oke. Ecelah, kena pilih layer dulu baru alihkan lukisan di canvas. Tidak bolehkah saya pilih terus lukisan untuk dialihkan tanpa perlu klik layernya dulu? Oke, jawabannya boleh. Sekiranya Anda rasa ia menyusahkan untuk klik layer dulu sebelum mengalihkan lukisan, Anda boleh menandakan kotak ini. Select a layer at the clicked point. Di function bar ini untuk Move Tool.
Kegunaan item ini adalah untuk membolehkan Anda mengalihkan sesuatu lukisan hanya dengan memilih dalam kawasan lukisan tersebut. Oke, saya akan demonstrasikan function ini. Sekarang kita lihat di layer window. Layer bentuk biru ini sedang dipilih atau dalam penggunaan. Tapi saya ingin mengalihkan bentuk hitam. Oke, tanpa perlu memilih layernya yang di sini. Apa boleh saya buat? Pertama, saya pastikan dulu kotak select a layer at the clicked point bertanda. Lalu saya hanya perlu memilih bentuk hitam ini, lalu mengalihkannya ke kedudukan yang lain. Oke, lihat di layer window. Layer pilihan secara otomatis beralih dari layer bentuk biru tadi pergi ke layer bentuk hitam. Sekarang saya buat lagi untuk bentuk merah. Saya hanya perlu klik bentuk merah ini dan terus alihkannya ke kedudukan yang lain. Oke, saya tidak perlu lagi klik layer dekat sini. Saya boleh terus alihkan layer daripada canvas, dari canvas ini saja. Oke, senang dan mudah. Sekarang kita beralih kepada item function move tool yang terakhir, yaitu move horizontally or vertically, yang bermaksud alihkan secara mendatar atau menegak. Apabila kita mengalihkan sesuatu lukisan, kita boleh mengalihkannya secara ambil biru sebagai contoh. Oke, kita boleh mengalihkannya secara atas, bawah, kiri, kanan, penjuru, dan menyerong. Oke, menyerong macam ini. Oke, kita bebas mengalihkan lukisan kita sesuka hati. Tapi jika kita memilih move horizontally or vertically ini, kita hanya boleh mengalihkan kedudukan lukisan ini secara atas, bawah, kiri, dan kanan. Oke, macam ni. Oke, sekarang saya coba mengalihkannya secara menyerong. Tapi ia hanya akan bergerak kiri, kanan, atas, dan bawah. Oke, macam ni. Macam tu. Tidak dapat pergi ke serong atau ke penjuru. Alright, so function ini dia sangat berguna sekiranya Anda ingin mengalihkan lukisan sambil memastikan ia tidak jauh dialih dari kedudukan menegak atau mendatar yang tetap. Alright. So, itulah dia kedua tools yang cover pada hari ini. Dan itu kesemua function item untuk kedua tools, yaitu move tool dan fill tool. Saya juga telah menyentuh sedikit subjek layer window yang mana kita belajar untuk menambah layer baru dan mengalihkan kedudukan layer ke atas atau ke bawah. Sekarang Anda bolehlah mengaplikasikan apa yang Anda pelajari di video tutorial Medibank Paint Pro ini beserta 4 tools yang dipelajari di video sebelumnya untuk menghasilkan sebuah lukisan. Dengan membuat banyak latihan melukis, Anda akan menjadi lebih mahir dalam menggunakan setiap tools dalam Medibank Paint Pro. Baiklah, itu saja untuk video tutorial Medibank Paint Pro kali ini. Sila like video ini dan subscribe ke channel Moonlight Nana. Remember, if you would like to have a similar tutorial video spoken in English, please let me know in the comments, and I will make an English version one. Thank you for watching this video. I hope you subscribe to my channel to support me, and together we help each other in our art journey. Have a blessed day ahead, everybody.